Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur, memuji dan diganggar sesina Allah Ta'ala. Nasabah sampai hari ini, sampai detik siang hari ini, tapi bagi mumpi Allah Ta'ala umur, tapi bagi mumpi Allah Ta'ala hadis di sini, tapi bagi mumpi Allah Ta'ala kesempatan dan nikmat yang paling besar yang Allah masih titipkan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Maka mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kalau kita senantiasa
tuli isukuru bab pinyaman Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tidak masuk golongan hamba-hamba yang bersyukur, abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukuri nikmat yang aku berikan, aku akan tambahkan nikmat itu, dan siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, upasadiani pacalam sarwapati nasakumalana. Yang kedua, tidak yang lupai wassalawat dan dia mempasalamat masyarakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat-sahabat Nabi kita. Dan mari sini kepada Biki kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sininya kembali kita hadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah bonus kepada hamba-hambanya di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Jadi Allah Ta'ala sini kembali fikir angka bonus apa saja di Allah Ta'ala di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Bonus itu dinamakan berkah. Yang pembicara ini menggadai barakah. Untuk golongan ini, Pak, untuk mendapatkan ini tidak mudah kita mendapatkan bonus ini, karena ini hanya diperuntukkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa dan beramal soleh. Jadi komelo golongan yang berbarakah oleh Allah Ta'ala, maka syaratnya pakai jadi kepada hukum Allah Ta'ala. Yang kedua, bertakwalah kepada Allah, alias takwa, laksanakan sinina perintah Allah Ta'ala, kemudian diniri sinina pempesankana Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, beramal soleh. Itulah sebabnya narake Allah Ta'ala Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Andaikan penduduk suatu negeri, andaikan masyarakat Palembang khususnya, andaikan masyarakat Kecamatan Matirosompo semuanya amanu wattaqau, semuanya beriman, semuanya bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Nabukana di Allah barakah, napaturuma di Allah barakah, oleh ya selamiye, oleh ya watananya. Betuana Allah datangkan berkah dari langit, napa jadi Allah Ta'ala bersihe. Allah atur hujan itu. Bagaimana caranya Allah membukakan rezeki dari dalam bumi? Napa jadi Allah Ta'ala usaha-usaha kita yang ada dalam bumi ini. Misalnya memanggaluki, mendalaki, mempengimaki, dan lain sebagainya. Jadi syarat untuk memperoleh berkah itu adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sini kembali, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segan-segan melaknat. Jadi lawan daripada barakah ya dari itu laknat.
Jadi penandakan di baraka oleh lingkungan latala, yang penanda lingkungan latala baraka berarti pemasa itu. Apa lawan dari berkah? Lawannya berkah itu balina ya sengi baraka, ya dari itu laknat. Aja laknat, nah caca di lingkungan latala, nah benci di lingkungan latala. Nah makanya di dalam kita nahunta Allah tidak segan-segan melaknat hambanya apabila hamba itu napoji mempunyai dosa, napoji melakukan kemaksiatan. Jadi kau kata napoji ke dosa, ya kau kata napoji melakukan perbuatan dosa. Kalau ada orang itu suka bermaksiat, maka Allah tidak segan-segan melaknat, membenci hamba yang selalu melakukan perbuatan itu. Oleh karenanya saya kepada fikih pada kesempatan kali ini saya ingin membahas, ini ada buku di depan saya sebagai materi khutbah, judulnya sebab-sebab najamut Allah Ta'ala barakahna dalam kehidupan kita. Jadi ada masa berenang yang Allah Ta'ala najamut Allah Ta'ala, Allah cabut berkah itu dalam kehidupan kita. Dan yang akan saya sampaikan di sini ada 15 pasal berenang najamut Allah Ta'ala barakah. Tapi yang akan saya uraikan pada kesempatan ini cuma 3 saja yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, pasal berenang cabut melatang berkait apabila manusia atau kita semua tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kata mereka atau menakutkan tidak ada takwa dalam hatinya kepada Allah. Karena salah satu arti dari takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tahu napoji melakukan dosa, napoji bermaksiat, karena tidak ada rasa takut dalam hatinya kepada Allah, maka itulah yang menyebabkan orang itu dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu ada satu ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang beriman dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Maka dia Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang bertakwa, ciri orang yang beriman, apa itu? Nareko irampe-rampe asana Allah Ta'ala, nareko ibaca-baca ayat Allah Ta'ala, jiwanya, hatinya bergetar. Kenapa jiwanya bergetar? Karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ciri orang bertakwa yang pertama. Nareko ibaca ayat Allah Ta'ala, nareko nangkali ayat Allah Ta'ala, nareko irampe asana Allah Ta'ala, maka jiwanya, hatinya bergetar karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri yang kedua orang yang bertakwa, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang bertakwa yang kedua, mereka senantiasa mendirikan sholat. Mereka berusaha menjaga sholat. Jadi mau kata mengenai iya kenapa kalau dipanggil saya bertakwa kepada Allah, tapi sempadan nama patu-patu, tapi dia tidak memelihara sholatnya, dia tidak jaga yang sempadan, maka ketakutannya, takwanya kepada Allah hanya sebatas ucapan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian ciri ketiga orang yang bertakwa kepada Allah, apa itu? Mereka menginfakkan, membelanjakan sebahagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, tadi panitia sudah membacakan nama-nama yang telah menyumbang pada hari ini. Alhamdulillah hari ini hampir 2 juta yang masuk.
Dan ini yang saya syukuri di Kecamatan Bantirasompo ini, khususnya kita yang ada di Langka ini, walaupun sumbangan 5.000, 2.000, 5.000, 10.000, semuanya dibacakan oleh panitia. Semuanya dibacakan. Artinya, yaitu Tuhan latara sinito balipiki, dena kada mega pa isumbangkan di patang masih na para terima Tuhan latara. Namun cete niya sumbangkan, walaupun sedikit saja yang kita masukkan untuk pembangunan masjid ini, untuk menolong anak Allah, maka itu pun sampai pahalanya kepada Allah, asalkan kita menyumbang tapi hati kita ikhlas semata-mata, tidak ada yang terkait kecuali dia pemasina untuk kata. Namun mereka sumbangan, walaupun sumbangan kita itu berjuta-juta, kok ria di dalam kita, bukan karena Allah, tapi bila biasa, maka apa yang kita lakukan itu, sumbangan yang kita lakukan itu tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya sini teman bikin, mari kita berusaha menjaga takwa ini, menghadirkan rasa takut dalam hati kita. Nah, sebab makanya kita ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Hai sumakunta, itauki, hadirkan rasa takut dalam hati kita kepada Allah dimanapun kita berada. Ada yang tidak tahu kikupongi, ya kung katumita ki. Ya kuilang kikampongi, ya tidak tahu kung malatara kung katumita ki. Kuilang kikamponta. Tapi ya ku aleleta ku pangipangin, aleleta ku galungin, aleleta ku narain, barang natang barang tahu. Hilang rasa takut kita kepada Allah ketika tidak ada orang, ketika hati kita merasa tidak ada orang yang melihat kita. Padahal dia hubungan latara sini kepada pikir, dimanapun kita berada, dia hubungan latara, dia adalah timro, dia hubungan latara, dia adalah cekalupa. Bahkan Allah selalu memperhatikan apa yang kita lakukan. Anak tahu dari mana hubungan latara, kecil, besar, sengaja atau tidak, semuanya ada dalam catatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, Allah cabut berkah dalam hidup kita. Apa itu? Kalau ada orang tidak ikhlas di dalam beramal. Jadi orang tahu dia ikhlas di dalam setiap melakukan amal. Makanya kita dalam satu hadis, la syai'a lahu inna Allah azza wa jalla la yaqbal minal amali illa man kana khalisan wa batagha bihi wajhahu. Makanya Nabi SAW, si teman-teman Allah Ta'ala tidak menerima amal yang tidak diiringi dengan keikhlasan dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita terima firman Allah Ta'ala, apapun amal yang kita lakukan, apapun perbuatan baik yang kita lakukan, apakah itu menyumbang di masjid, apakah itu beramal dengan amal-amal yang lain, hubungannya dengan muamalah, maka mesti hati kita, syarat diterimanya amal itu ada dua. Pertama, hati kita ikhlas, ya saya ikhlas, tidak ada yang kita tidak yang katai kecuali semata-mata rio pamasena maupun Allah. Kemudian ciri yang kedua orang yang diterima amalnya adalah mereka yang beramal betul-betul hanya mencari rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang akan dicabut berkahnya dalam kehidupan ini, yaitu orang yang suka, yang mengongkat atau napoji, makan dan minum yang haram. Jadi ongkat atau napoji, makan makanan yang haram, ya ongkat atau napoji, minum minuman yang haram, itulah sebabnya orang itu dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa. Jadi kalau engkau tahu berdoa, engkau tahu sepanjang di dalam tubuhnya ada makanan-makanan haram, di dalam tubuhnya ada minuman-minuman haram. Kalau dia pergi sholat, dia berdoa, makanya kita menghadasnya sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ini sih kita pikir. Jadi kalau ada makanan-makanan haram di dalam tubuh kita, ada minuman-minuman haram dalam tubuh kita, mas sepanjang ini, makanya kita menghadasnya
sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Bayangkan ini sini kepada kita. Karena dia berdoa, ya Allah kabulkan doaku, ya Allah, ya Allah kabulkan doaku. Kata Allah, tidak, saya tidak akan kabulkan doaku, karena di dalam tubuhmu mengalir makanan haram, di dalam tubuhmu ada minuman haram. Oleh karenanya sini kepada kita, mari kita berhati-hati, jangan sampai kita pertama tidak ada rasa takut dalam hati kita, yang kedua kita tidak ikhlas dalam beramal, yang ketiga kita suka makan dan minum yang haram sehingga Allah melaknat kita, sehingga menyebabkan berkah Allah cabut dalam kehidupan kita. Yang menakar itu Allah Ta'ala berkahi, Allah sudah jauhkan berkah dalam hidup kita, berarti laknat yang datang, kebencian Allah yang datang dalam kehidupan kita. Walaupun sogiki makanya asarta terkenal ki matanya pakai seneta, yang tidak ada berkah namun Allah Ta'ala dalam kehidupan kita, tidak ada berkah namun Allah Ta'ala dalam kehidupan rumah tangga kita, maka tidak ada lagi artinya hidup kita di dunia ini. Oleh karenanya sini kepada mari kita berusaha mendidik, jagai adeta, hadirkan rasa takut dalam hati kita berusaha ikhlas dalam setiap amal dan mendidik, hindari makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman itu haram, jangan kita makan dan jangan kita minum. Saya kira inilah materi khutbah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan berkah pemahaman sehingga kita berusaha merubah diri kita dari hari ke hari semakin lebih baik, sehingga Allah turunkan berkah dan rahmahnya kepada kita, tidak hanya di dunia, lebih-lebih nanti di hari kemudian, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati was-sikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa rasulahu la'allakum turhamun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'ala al-khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iri sahabati wa tabi'in wa anna ma'hum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min kulli bala wal waba wal riba waz zina wal qahtaa'i wal fahsya'i wal munkar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa lidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma